Oke, mungkin kalian pernah ngalamin hal ini. Apalagi kalau kalian pakai mobil BMW yang keluaran tahun 90-an, pasti pernah ngalamin keselnya. Ini shifter pendek, terus agak sedikit memble dan gimana gitu. Kalau kalian pernah ngalamin hal tersebut, berarti waktunya kalian untuk ganti yang namanya short shifter. Emang namanya short shifter, tapi kok ini panjang karena bukan ininya yang short, tapi travel ketika kalian pindah giginya. Kalau pakai ini dia jauh lebih pendek. So, saya Rozi. Untuk video kali ini setelah beberapa minggu vakum karena ngejar project car supaya cepat selesai, supaya punya waktu untuk benerin turbonya si Zebra. Video minggu ini aku nggak akan bahas yang berat-berat, gimana cara pasang short shifter di mobil BMW E36. Untuk proses instalasinya ini hampir berlaku di semua mobil, terutama mobil rear wheel drive, yang dimana si gearboxnya berada di kolong atau di center console ini. Oke, sebelum kita mulai, kita harus bongkar dulu center console di mobil ini. Nah, center console untuk BMW 36 sangat-sangat sederhana. Kita tinggal buka bagian depannya, shifternya aja. Kita nggak perlu buka bagian belakangnya. Jangan lupa cabut juga soket untuk tombol power window serta gauge atau onboard computer di center console sampai terlihat si framing untuk shifter sistemnya. Untuk mekanisme shifter yang aslinya seperti ini, dalamnya ada pillow ball, kemudian ini ada brace-nya. Yang ini nih. Nah, brace ini dia nyambungnya itu ke gearbox. Jadi bukan ke sasis. Jadi kalau kita gerak-gerak atau gearbox getar, sini juga ikut getar. Nah, sedangkan yang baru ini dia bakal nyambungin itu ngejepit nge-sandwich ke sasis yang ke di daerah sini. Jadi bakal lebih rigid hasilnya. Nah, setelah boot dalamnya dibuka, di sini kelihatan linkage-nya. Linkage yang tadi aku sebutin dia nyambungnya ke gearbox, bukan ke sasis atau ke dashboard. Jadi ini harus kita buka juga karena model yang kita pakai bentuknya sandwich, dia nge-plate atau ngejepit ke sasis bagian ini. Karena posisinya berada di luar kabin, maka dari itu kita harus dongkrak dan jangan lupa pakai jack stand karena safety tetap harus jadi nomor satu. Setelah kalian sekarang punya akses ke kolong mobil, kalian bisa lihat di atas propeller shaft atau biasanya disebut hubble, itu ada semacam yang namanya shifter linkage. Nah, shifter linkage inilah yang merupakan bracket OM dari tuas persneling aslinya. Jadi yang harus kita buka adalah yang ini. Ini sepi ini nih. Dan linkage ini semua harus kita buka. Untuk yang linkage-nya di belakang hanya slot aja. Jadi kita tinggal buka yang bagian depan. Bagian depan ini ada semacam, nih kabelnya emang agak ekstrim. Ini semacam lever atau kunci, harus dorong pakai obengin. Ini ruangannya sangat-sangat sempit. Kalau yang takut punya penyakit claustrophobia pasti udah nggak bisa napas ini. Setelah spi yang engsel ini kebuka, kalian tinggal tarik geser ke samping. Nah, ini ngebukanya guys gitu susah. Setelah buka kalian tinggal angkat ke atas, kemudian tarik ke arah depan mobil. Nah, sekarang udah lepas. Nah, ini mekanisme shifter yang lama sudah dilepas. Untuk brace-nya ini yang harus kalian buka hanya spi ini. Spi ini bentuknya engsel yang tadi aku congkel. Ini agak sedikit susah bukanya, jadi harus penuh kesabaran. Kalau dilihat secara sekilas, mekanismenya ini yang terlihat sangat berbeda adalah batang bawahnya dia lebih panjang untuk yang short shifter ini. Walaupun namanya short shifter, tapi ini sepertinya tidak short. Bukan ininya yang short ya, tapi untuk pindahin giginya dia memerlukan travel yang lebih pendek. Nanti kalian bakal tahu ketika si shifter ini sudah terpasang di mobil. Kenapa bisa lebih pendek? Karena dia batang yang bawahnya ini lebih panjang daripada yang originalnya. Yang originalnya hanya segini. Jadi untuk travel sekitar 10 cm ini dia perlunya itu bagian atasnya perlu lebih jauh. Sedangkan untuk yang ini, untuk maju dikit, nah dia lebih, walaupun geraknya yang atasnya sedikit, tapi bagian bawahnya travelnya jauh banget. Ini yang short shifter, nah kan ini original. Lihat atasnya geraknya, bagian atas geraknya jauh banget, tapi yang bagian bawahnya geraknya sedikit banget. Ini kebalikannya, gerak yang bagian atasnya sedikit, tapi yang bawahnya jauh banget. Oke, plate yang bawahnya dipasang dulu, tahan. Nah, pegang gini Ki, pegang gini, tahan. Baru yang atasnya, tahan dulu. Masukin bautnya dulu. Sekarang yang kiri. Yuk. Yang kanan. Nah, sekarang bagian yang tadi asnya masuk ke sini dimasukin ke yang bagian atas sini. Aman kolong? Hah? Shifternya itu udah dipasangin belum? Spinya? Sudah. Nih tampak kolongnya kayak gini. Nah, jadi yang tadi dicabut itu diganti pakai yang itu.
Nah, sekarang kalian bisa lihat mekanisme shiftingnya seperti apa. Di sini karena nempel ke sasis jadi sangat-sangat rigid. Setelah posisinya oke, kalian bisa kencengin 4 baut di atas pakai kunci L, sedangkan yang di bawahnya pakai kunci biasa, harus ada yang pegangin dan kencenginnya secukupnya aja. Karena mur yang bagian bawah itu ada nilonnya, jadi untuk kemungkinan logor dengan sendirinya itu lebih kecil. Aduh, sarung tangannya lihat. Aduh, kotor. Bener-bener. Udah biasa belum? Kalau belum biasa emang agak sedikit kampungan. Oh, udah ya. 3, 4, 5. Kalau ngedengerin pisan ya. Belahnya enak banget. Tapi kayak kalau nggak biasa kayak nggak ngoper. Iya, enakin kan? Enak ya? Iya. 2, 4-nya enak. Udah dites sama beberapa orang, katanya sudah oke, sudah approve. Waktunya kita pasang lagi untuk si center konsolnya biar nggak berantakan. Pro tip, jangan lupa kasih Loctite di bagian linkage bawahnya atau adjustable yang bagian bawahnya itu, karena ini cenderung untuk longgar, apalagi kalau barangnya yang bukan branded atau yang bagus-bagus amat. Nah, selanjutnya kalian tinggal pasangin lagi si karetnya, si center konsolnya, si gauge-nya. Jangan lupa kalian colokin lagi untuk konektor-konektor, soket-soket yang kalian lepasin sebelumnya. Ini caranya pretty forward, tinggal kalian reverse aja apa yang kalian lakuin tadi. Terus sekarang gigi mundurnya juga lebih gampang. Nah, nggak terlalu, kan kalau yang aslinya kan jauh gitu loh. Sekarang deket banget. Karakter mobil jauh banget rasanya. Shiftingnya jadi lebih rigid, lebih pasti gitu, nggak ada memble kayak shifter originalnya. Ya begitulah kurang lebih kalau si Bora dipakai jalan-jalan dalam komplek dengan menggunakan quick shifter ini. Nah, beda ceritanya kalau misalkan kita lagi nyobain yang namanya flat shift. Kalian bisa lihat kan, tadi aku keliling komplek aja udah karakter mobil udah jauh banget rasanya. Sekarang shiftingnya tinggal, kalau kalian pernah main game di Game Master atau zaman dulu sih namanya Time Zone ya, kalau kalian pernah main game seperti itu, kurang lebih rasa shiftingnya itu, rasa shifternya itu, pindah giginya itu seperti itu. Jadi semuanya serba ngeklik dan jaraknya memang pendek, klek 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 klek. Jadi kalau mobil kalian persnelingnya atau shifternya sudah memble, aku sarankan kalian ganti pakai short shifter. Tapi dengan syarat itu mobil hanya dipakai untuk kalian, tidak dipakai untuk orang lain atau tidak dipakai secara sharing mobilnya. Karena short shifter ini memang harus agak sedikit terbiasa, soalnya jarak antara giginya itu rapat-rapat. Jadi kalau belum terbiasa bisa-bisa kalian salah masukin gigi. Untuk update follow Instagram UJPD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal respon lebih cepat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.